Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Septia Winayunita, NIM E1B117014. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Di sini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, dan penelitian ini cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang dapat diperoleh. Teknik ini menggunakan wawancara, serta data tidak dianalisis secara statistik. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini berfungsi menjelaskan secara deskriptif suatu permasalahan yang ada. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian. Di sini, cara yang tepat untuk merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian adalah: yang pertama, judul disebut singkat, jangan terlalu panjang, dan di dalam judul harus konsisten dengan rumusan masalahnya. Yang kedua, judul harus berisi gambaran isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian itu dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, seperti pendekatan kuantitatif atau kualitatif, yang dimana penelitian kuantitatif datanya berupa angka-angka, sedangkan pendekatan kualitatif datanya berisi pertanyaan atau statement. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini dikarenakan judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhannya. Yang ketujuh, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang ketiga, apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang termuat di dalam latar belakang penelitian. Di sini, latar belakang penelitian adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang penelitian, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan, tempat kejadian perkara, untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut. Maka, seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada sumber-sumber yang ada. Latar belakang ditutup dengan kalimat kunci. Latar belakang penelitian ditutup dengan kalimat kunci yang menekankan pentingnya masalah yang diangkat tersebut untuk segera diteliti, dan dampaknya jika peneliti itu ditunda-tunda. Maka seorang peneliti diwajibkan untuk menemukan suatu masalah atau permasalahan. Selanjutnya, apa saja yang termuat di dalam latar belakang penelitian? Yang pertama, alasan yang rasional membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Berdasarkan fakta, data referensi atau temuan dari peneliti sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, dapat dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat atau mengganggu serta mengancam suatu proses mencapai tujuan penelitian. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkungan dan situasi yang ditekuni peneliti. Yang keempat, bagaimana merumuskan masalah penelitian. Dalam merumuskan masalah penelitian ada 4 poin. Yang pertama, peneliti menentukan tujuan yang akan diteliti itu seperti apa.
Yang kedua, peneliti menentukan waktu untuk meneliti masalah yang ada. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan tentang masalah tersebut. Yang keempat, setelah semuanya sudah siap, Anda dapat melakukan penelitian tentang masalah yang Anda teliti. Yang kelima, pengertian kajian pustaka. Di sini, kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang ada yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian. Di sini selanjutnya tujuan kajian pustaka. Yang pertama, mensurvei literatur pada bidang studi pilihan Anda. Yang kedua, mensintesis informasi dalam literatur tersebut untuk menjadi ringkasan secara kritis, menganalisis informasi yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini, dengan menunjukkan keterbatasan teori dan sudut pandang, dengan merumuskan penelitian lebih lanjut dan meninjau bidang kontroversi. Yang ketiga, menyajikan literatur yang disusun secara terorganisir. Yang keempat, tinjauan pustaka menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda memiliki pemahaman mendalam tentang subjek Anda, dan bahwa Anda memahami di mana penelitian Anda cocok dan menambah bidang pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, yang termuat dalam kajian pustaka. Yang pertama, sesuai dengan tahun penelitiannya. Yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Yang ketiga, penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Yang keempat, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dan analisis. Yang keenam, kedudukan teori dalam penelitian sebagai berikut. Teori merupakan komponen dasar dalam penelitian dan sebagai salah satu tanda atau bukti dari sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Teori merupakan kumpulan atau seperangkat konsep, pengertian atau penjelasan yang disusun secara sistematis, sehingga dari teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Kemudian, fungsi dari teori itu sendiri adalah teori bisa menjadi sebuah fenomena atau objek kompleks atau sulit untuk difahami. Dengan adanya teori, maka fenomena tersebut menjadi mudah untuk kita pahami, memudahkan untuk dihasilkannya makna atau penjelasan yang baik. Teori bisa dimungkinkan akan dihasilkannya data dan pengolahan subjeknya dalam penelitian. Dengan adanya teori penelitian bisa menyimpulkan apa yang difahami dan diteliti hingga menyimpulkan hasil penelitian yang didapat dari data-data lapangan. Teori bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk memprediksi fakta atau kejadian yang akan datang. Selanjutnya, kedudukan teori dalam sebuah penelitian adalah teori sebagai konsep atau metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dan bisa membantu peneliti dalam mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari lapangan. Teori menjadi acuan atau pedoman dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Semisal, ketika seorang peneliti meneliti tentang penyesuaian diri pada janda dan duda yang menikah di usia lanjut, maka sebelum kita membahas tentang variabel-variabel yang menjadi tema dalam sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami tentang teori-teori apa saja yang menjadi kajian utama, mendeskripsikan atau membahas tema yang diteliti, sehingga terjadi kesesuaian dalam laporan atau kajian penelitian antara teori dengan variabel-variabel dalam pembahasannya. Demikianlah pembahasan saya tentang kedudukan teori dalam sebuah penelitian. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan penelitian terdahulu yang relevan? Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau cukup real, mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama dalam tujuan penelitian.
Tujuan penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Akhirnya hasil tersebut menunjukkan bahwa peran pemimpin atau supervisor berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawainya. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Yang di sini pemahaman saya tentang kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Kerangka berpikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Yang kesembilan, pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi dari penelitian tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif di sini bisa didefinisikan sebagai cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Kita juga akan melihat karakteristiknya untuk memahami definisinya. Karakteristik desain penelitian kuantitatif meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Kematangan dalam perencanaan adalah kuncinya, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mix metode. Pendekatan campuran atau mix metode mengadopsi kedua pendekatan yang sudah dijelaskan di atas. Proses bagaimana kedua pendekatan di atas bisa diadopsi memang problematik. Pengalaman saya, dengan kata lain, satu metode berperan sebagai komplementer atau pelengkap metode yang lainnya. Yang pertama, eksploratoris. Penelitian eksploratoris bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan, exploration. Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan informasi sebagai data awal yang diperlukan. Penelitian deskriptif adalah penelitian perencanaan secara tersusun atau sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai suatu fakta dan sifat dari suatu populasi. Yang selanjutnya, korelasi dibagi menjadi dua, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan korelasi sejajar. Korelasi sejajar untuk mengetahui hubungan korelasi antar dua variabel. Contohnya, seorang peneliti, misalnya mahasiswa yang meneliti apakah ada korelasi antara kepandaian siswa dalam matematika dengan IPA atau antara usia dengan kesehatan penduduk. Penelitian korelasi sebab akibat adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan korelasi antar dua variabel yang saling mempengaruhi, di mana variabel satu merupakan sebab dan variabel 2 merupakan akibat, serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.
Yang ke-10, siapakah yang dimaksud subjek dan objek penelitian kualitatif? Yang dimaksud objek penelitian kualitatif adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian kualitatif yaitu penelitian merupakan tempat di mana variabel melekat, di mana variabel itu ada. Yang ke-11, kemukakan bagaimana teknik pengambilan data serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat diperoleh dari kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video. Yang di sini dokumen kuesioner. Dokumen kuesioner merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Kuesioner menggunakan pertanyaan untuk mendapat informasi yang bermanfaat serta mendukung teori informasi yang dibutuhkan untuk proyek Anda. Yang kedua, dokumen wawancara. Dokumen wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam file teks, catatan pengamatan, rekaman audio, rekaman video, data dari buku, data dari halaman web. Yang selanjutnya, teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat 3 teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum benar-benar terkumpul. Yang pertama, data reduksi. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Yang penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks, naratif, berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kuantitatif. Penarikan kesimpulan adalah satu analisis yang dapat digunakan untuk pengambilan tindakan. Pengertian analisis data kuantitatif adalah proses analisis kuantitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Sekian penjelasan saya tentang penelitian kualitatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.